wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina Fada Ardelia dengan NIM 081911333006 selaku pemilik perusahaan startup Mishu.co. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan startup yang saya miliki. Latar belakang dan konsep usaha yang saya miliki, yaitu bisnis di bidang minuman, menjadi salah satu usaha yang masih berpotensi dan memiliki peluang untuk bisa berkembang, karena minuman sendiri merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, dan hal tersebut menjadi salah satu strategi atau langkah agar pelanggan lebih tertarik untuk memilih produk minuman. Susu merupakan minuman yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, walaupun belum secara merata dapat dikonsumsi oleh mereka. Susu diyakini dan telah terbukti memiliki kandungan nilai gizi yang tinggi, sehingga menjadi minuman yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi, mulai dari bayi hingga orang tua. Menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa yang diliput dari kontan.co.id tahun 2020, industri minuman susu sapi adalah salah satu industri yang masih bisa tumbuh dan bahkan berkembang di masa pandemi ini. Bahkan mengetahui bahwa susu sapi merupakan salah satu produk yang bisa dibilang cukup dibutuhkan di kalangan masyarakat karena sifatnya yang kaya akan manfaat. Mishu.co merupakan bisnis yang bergerak di bidang healthy beverage, susu sapi pasteurisasi. Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan susu segar untuk membunuh zat-zat renik yang dapat membahayakan kesehatan. Nah, pasteurisasi juga dapat membunuh sebagian zat renik pembusuk yang memperpendek daya simpan susu, maka susu yang telah dipasteurisasi relatif lebih awet daripada susu segar. Nah, tujuan dari Mishu.co ini sendiri yaitu dalam berbisnis, usaha susu ini adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan cita rasa yang kami sajikan, serta mendapat hasil keuntungan dalam bisnis. Sedangkan gambaran umum pasar dan sasaran, Mishu.co sangat cocok dan potensial di mana dari segi rasa memenuhi konsumen, yaitu enak, dari segi gizi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen karena mengandung kalsium, protein, dan kandungan lainnya. Serta dari segi harga terbilang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sedangkan target pasar dan jangkauan pasar, Mishu memiliki target pasar untuk semua umur, dari balita maupun lansia dapat menikmati produk ini. Sedangkan untuk jangkauan pasarnya, Mishu.co akan menyasar seperti masyarakat lokal dari berbagai macam usia. Nah, kemudian adalah analisis 4P, yaitu meliputi produk, price, place, and promotion. Di mana Mishu.co yang pertama untuk produknya adalah minuman jenis susu yang merupakan minuman sehat bergizi dengan berbagai varian rasa. Kemudian untuk price-nya, yaitu dengan harga terjangkau, yakni 10.000 untuk gelas sedang atau medium, dan 15.000 untuk gelas berukuran lebih tinggi. Kemudian untuk place, tempat untuk berjualan berlokasi di Jalan Gubeng Airlangga nomor 30 Surabaya, mengingat letak daerah tersebut masih dalam cakupan perkotaan. Nah, yang selanjutnya yaitu promotion, di mana strategi pemasaran yang dilakukan untuk mempromosikan dan mengenalkan Mishu.co yaitu dengan menerapkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu media sosial, di mana penggunaan media sosial sebagai bentuk meningkatkan brand awareness kepada pengguna smartphone melalui soft selling dengan teknik copywriting. Media sosial yang digunakan berupa Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan event ataupun menghadiri event dengan cara membuat talk show atau webinar dengan mengundang berbagai guest star sebagai pemateri dan pemantik sekaligus mengenalkan produk Mishu kepada para peserta. Mengikuti sejumlah event seperti inovasi startup, karya anak negeri maupun yang lainnya dari pihak penyelenggara sehingga masyarakat bisa lebih mengetahui produk Mishu.co. Kemudian yang ketiga yaitu people, di mana sumber daya manusia yang direkrut tentunya orang-orang yang profesional dan telah melewati proses rekrutmen yang panjang. Proses seleksi SDM melalui sourcing, selection, and offering. Pada proses sourcing, yaitu mengupayakan untuk menemukan kandidat, kemudian influencer, dan kerjasama dengan pihak kedua penyedia informasi lowongan pekerjaan. Proses selection yaitu proses di mana serangkaian seleksi yang diantaranya administrasi, assessment, dan interview user. Kemudian offering yaitu dengan penawaran kontrak kerjasama dan kesepakatan. Kemudian yang keempat adalah
proses, di mana proses tersebut terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama ada awareness, kemudian consideration, decision, delivery and use, kemudian loyalty and retention activities. Kemudian selanjutnya adalah analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama yaitu strength, di mana produk dapat dijual untuk berbagai kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, produk dilengkapi dengan berbagai macam varian rasa yang menarik. Kemudian produk yang terjamin dan juga higienis. Serta yang terakhir, harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, di mana produk tidak tahan lama, pemasaran atau promosi produk masih kurang, kemudian keuntungan tidak dapat diperkirakan, dan banyaknya pesaing. Sedangkan untuk opportunity, yaitu semakin meningkatnya gaya hidup masyarakat membuat bisnis kuliner semakin menjanjikan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu berkembangnya minat untuk meminum susu. Dan yang terakhir ada threat, di mana banyaknya pesaing yang terkadang meniru konsep yang ada dan juga adanya pesaing yang memiliki marketing yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ada alur operasional dari Mishu.co itu sendiri, di mana Mishu.co memberdayakan salah satu peternak sapi yang berada di daerah Pakal, Surabaya. Mishu.co berdiri agar seluruh masyarakat mencoba susu Mishu.co dan mulai mengkonsumsi susu secara rutin. Selain itu, Mishu.co merupakan susu fermentasi alami pasteurisasi yang telah melewati sebuah proses pemanasan susu segar untuk membunuh jasad-jasad renik yang dapat membahayakan kesehatan. Selain itu, di setiap transaksi Mishu.co akan mendapatkan poin, sehingga sobat Mishu.co dapat mengumpulkan poin yang dapat diklaim sebagai reward pelanggan. Kemudian logo dari Mishu.co, di mana logonya bisa dilihat pada layar. Yang pertama ada gambar sapi yang menjadi ikon yang memiliki arti bahwa produk ini berbahan dasar susu sapi murni. Kemudian berbentuk lingkaran yang memiliki arti kesan ramah dan memberikan arah yang tepat. Kemudian warna biru yang melambangkan sesuatu yang segar dan luas seperti langit. Kemudian ada warna putih dan siluet dari cipratan susu yang memiliki kesan susu cair segar sesuai dengan produk yang dipasarkan. Kemudian tak lupa juga dengan tagline Fresh Milk yang berarti bahwa Mishu.co merupakan produk susu segar, dan juga di logonya terdapat tulisan Mishu.co yang merupakan identitas dari suatu produk. Nah, untuk waktu pelaksanaan sendiri yaitu dimulai dari bulan pertama, yaitu persiapan materi dan juga pembuatan proposal. Kemudian bulan kedua dan bulan ketiga mulai mencari investor. Kemudian bulan ketiga dan bulan keempat mencari tim kerjasama. Dan juga sewa kantor dan melengkapi keperluan yang dibutuhkan. Kemudian persiapan alat dan juga bahan. Untuk bulan kelima dan enam, yaitu mengadakan event untuk memperkenalkan aplikasi dan juga untuk promosi. Nah, berikut merupakan proyeksi laba rugi, arus kas, dan neraca. Pendapatan dari asumsi sebanyak 5 juta dalam waktu 3 bulan, di mana pengeluarannya itu sebagai berikut. Ada susu murni sebanyak 25 liter dengan harga 250.000, kemudian ada gula 10 kg dengan harga 100.000, kemudian ada bubuk coklat, bubuk stroberi, bubuk taro, dan juga bubuk vanila dengan harga masing-masing 20.000. Kemudian ada keju dengan harga 20.000, ada gelas ukuran sedang dengan harga 15.000, gelas ukuran besar dengan harga 20.000, plastik setengah kilogram dengan harga Rp10.000, dan total dari semua pengeluaran yaitu sebesar Rp475.000. Nah, untuk perencanaan pendanaan sendiri yaitu diperoleh dari dua sumber dana. Yang pertama ada dana pribadi sebesar 100.000, kemudian yang kedua ada investasi sebesar 500.000, dengan total perencanaan pendanaan adalah Rp600.000. Kemudian untuk analisis kelayakan usaha, yaitu ditampilkan dalam BEP atau break even point, di mana BEP ini dipakai untuk menentukan volume penjualan, di mana suatu perusahaan dapat menutup semua biaya-biaya tanpa mengalami kerugian maupun keuntungan. BEP tercapai bila total biaya produksi sama dengan nilai jual jasa. Nah, BEP dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana rumus BEP produksi sama dengan total biaya dibagi dengan harga penjualan, di mana total biaya yaitu sebesar 475.000 dibagi dengan harga penjualan yaitu dengan range 7.000, di mana hasil BEP produksi adalah sama dengan 68.
Hasil perhitungan BEP menunjukkan bahwa produsen akan mencapai impas bila dapat menjual jasa produksi sebanyak 68 dengan nilai jual senilai 7.000 per konsumen. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.